Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan lagi takwa kita kepada Allah dengan meningkatkan ketaatan kita kepadanya, yaitu melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Karena sesungguhnya tidak ada keberuntungan yang lebih besar daripada ketaatan kepada Allah, dan pun sebaliknya tidak ada kerugian yang lebih besar daripada bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia, yang mana sesama manusia adalah saling membutuhkan satu dengan lainnya, dan sesama manusia dituntut untuk saling memberikan manfaat kepada sesamanya, sehingga yang terbaik di antara manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya setiap manusia di dalam hatinya memiliki keinginan untuk bisa berbuat baik kepada yang lainnya. Di dalam hati nuraninya ada keniatan untuk bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Namun terkadang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita gagal untuk berbuat kebaikan kepada sesama kita karena beberapa hal yang mungkin adalah hal-hal yang kecil. Contohnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat adanya tanggapan-tanggapan yang tidak kita inginkan, respon yang kurang baik daripada sekeliling kita, akhirnya kita pun menggagalkan atau menunda niat kebaikan kita.
Maka dalam keadaan yang demikian, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya yang rugi adalah kita sendiri. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang yang layak diberikan kebaikan kepadanya, ataupun kepada orang yang bahkan tidak layak sekalipun untuk mendapatkan perbuatan baik dari kita. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Isna'il ma'rufa ila man huwa ahluh wa ila man laysa huwa ahluh." Berbuat baiklah kepada orang yang layak mendapatkan kebaikan dan juga kepada orang yang tidak layak mendapatkan kebaikan tersebut. Fa in asabata ahlahu fa huwa ahluh. Kalau memang sekiranya perbuatan baikmu sampai kepada orang yang memang layak atau merupakan ahli kebaikan, maka berarti memang dia adalah ahli kebaikan. Wa illam tusib ahlahu fa anta min ahli. Dan seandainya pun kebaikanmu tidak sampai kepada orang yang layak, maka sesungguhnya engkaulah yang merupakan orang yang ahli kebaikan atau layak mendapatkan kebaikan. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berbuat baik tanpa terkesan dengan sikap orang lain. Kita berbuat baik adalah hanya semata-mata liwajhillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendapatkan penilaian bukan dari manusia, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sesama manusia kita tidak ingin mendapatkan balasan apa-apa, bahkan tidak mengharapkan ucapan terima kasih sekalipun. Dalam ayat Al-Quran surat Al-Insan, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian jazaa'a, balasan-balasan dari perbuatan baik kami, wala syukura, bahkan ucapan terima kasih pun tidak kami harapkan. Apa yang kita buat dalam kebaikan, balasannya, penilaiannya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang kelihatannya kecil sekalipun, tatkala amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah merupakan amal yang sangat besar, yang merupakan asbab kebahagiaan, keselamatan, kejayaan kita di dunia ini sampai di akhirat kelak yang selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, begitu pula terkadang kita gagal atau tidak jadi berbuat kebaikan karena menganggap perbuatan baik yang akan kita lakukan hanyalah perbuatan yang kecil dan sepele, yang tidak ada apa-apanya. Atau bahkan mungkin kita khawatir nanti orang lain meremehkan, memandang sebelah mata dengan amal-amal kita tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya hal tersebut pun tidak perlu kita lakukan. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Baik orang lain yang melakukan kebaikan sekecil apapun jangan kita remehkan. Ataupun kita sendiri ingin berbuat kebaikan lalu merasa amal itu hanya sedikit, maka jangan sampai kita menganggapnya remeh lalu kita menunda atau tidak jadi melakukan kebaikan tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kisah yang terkenal diceritakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita pelacur di zaman Bani Israel yang sedang kehausan di tengah padang pasir. Lalu dia menemukan sebuah sumur, dia pun masuk ke dalam sumur itu untuk meminum airnya. Namun ketika dia kembali lagi ke atas, dia melihat seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya. Maka wanita ini pun mengatakan, nampaknya anjing ini sedang kehausan, sama seperti saya ketika sebelum meminum air di sumur ini. Timbullah rasa kasihan di dalam hati wanita tersebut kepada seekor anjing.
maka dia pun masuk lagi turun ke dalam sumur. Kemudian dibuka sepatunya, dijadikan sepatunya sebagai gayung untuk membawa air itu ke atas. Dipegang sepatunya dengan mulutnya, kemudian dengan tangannya dia mendaki naik ke atas sumur. Sampai di atas diminumkanlah air itu kepada anjing yang sedang kehausan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelihatannya amalnya hanya sepele. Hanya memberi minum kepada binatang, bahkan binatang pun anjing lagi. Tapi ternyata hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menerima amal daripada wanita tersebut. Allah sangat suka dengan amal dia, sehingga Allah pun mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Begitulah hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang kelihatannya hanya sepele, yang kelihatannya hanya biasa-biasa saja, namun tatkala amal itu diterima oleh Allah, maka menjadi asbab kebahagiaan, asbab kejayaan, asbab kemuliaan, asbab keselamatan yang selama-lamanya. Sehingga tidaklah patut bagi kita meremehkan amal kebaikan sekecil apapun, baik yang akan kita lakukan maupun yang telah dilakukan oleh orang lain kepada kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebetulnya banyak amalan-amalan dalam agama ini yang kelihatannya amalan yang sangat mudah dilakukan, yang sangat ringan, tetapi sebetulnya itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan amal yang sangat utama. Seperti mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Amalan yang sangat mudah kita amalkan dalam kehidupan ini. Kita pun mungkin menganggap itu biasa-biasa saja, karena biasa kita melakukannya dan tidak ada kesulitan apapun. Tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata mengucapkan la ilaha illallah adalah merupakan salah satu kebaikan yang paling utama. Seorang sahabat Nabi, Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu telah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berilah aku nasihat, wasiatilah aku." Maka beliau pun memberi nasihat, "Idza amilta sayyi'atan fatbiha hasanatan tamhuha." Apabila engkau terlanjur melakukan sebuah amal keburukan, maka segeralah lakukan kebaikan, niscaya amal kebaikan tersebut akan menghapuskan amal keburukan yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu sahabat tadi bertanya lagi, "Ya Rasulullah, aminal hasanati la ilaha illallah." Wahai Rasulullah, apakah termasuk berbuat kebaikan mengucapkan la ilaha illallah? Maka beliau pun menjawab, "Hiya afdalul hasanat." Bahkan mengucapkan la ilaha illallah itu adalah seutama-utama kebaikan. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ini maka hendaknya kita tetap bersemangat, tetap bersungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan, baik kebaikan tersebut untuk orang lain ataupun untuk diri kita sendiri. Dan juga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kebaikan adalah sedekah. Dalam sabda Nabi, kullu ma'rufin shadaqah. Semua kebaikan adalah sedekah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun kebaikan yang dilakukan, maka akan ditumbuh kembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dilipat gandakan pahalanya. Karena sedekah ini sifatnya selalu ditambah-tambahkan oleh Allah, ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah membinasakan riba dan menumbuh kembangkan sedekah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula bahawa ketika kita telah melakukan sebuah kebaikan, maka artinya kita telah membuka pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Ibnul Qayyim rahmatullah alaihi berkata, di antara balasan amal kebaikan adalah adanya kebaikan setelahnya. Bila kita melakukan kebaikan, maka di saat tersebut kebaikan yang lain akan datang mendekat kepada kita dan berkata, "Lakukanlah aku juga."
Kemudian ketika kita melakukan kebaikan yang kedua ini, maka kebaikan yang ketiga akan datang mendekat dan berkata kepada kita, lakukanlah aku juga. Dan begitu seterusnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita memulai untuk berbuat baik, maka kita akan semakin mudah, semakin bersemangat lagi untuk melakukan kebaikan demi kebaikan lagi, sehingga kebaikan tersebut semakin bertambah dalam catatan amal kita. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam sisa-sisa hidup kita ini, sisa usia kita yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang setiap kita tidak mengetahui entah berapa lama lagi kita tinggal di muka bumi ini, maka hendaklah kita gunakan sebaik-baiknya untuk menambah lagi kebaikan, catatan-catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dengan niat yang ikhlas semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengikuti tuntunannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wa wahid sufufahum wajma' kalimatahum 'alal haqqi ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimus shalah.